Ali. Ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innama bu'itstu li utammima maqarimal akhlaq. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Camat Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, beserta mungkin jajaran yang sempat hadir, seluruh para unsur pemerintah, mudah-mudahan insyaAllah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan alenah beliau anggota DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru, selaku sebagai anggota DPRD paling keren di Kabupaten Wajo. Tapi sayang masih. Mudah-mudahan insyaAllah setelah usai peringatan Maulid besok menikah kami. Ngomong ku baca. Terima kasih Gurunda motivasinya, indikatornya, ilmunya yang disampaikan kepada kami. Alhamdulillah kami bisa hadir di tempat ini. Bil khusus keluargaku, sahabatku, keluarga besar Masjid Al-Amanah RTH Salacu. Cocomi. Ini saya terima jadwal langsung Haji Elang menelpon, Ustaz, ada masjid paling besar di Kabupaten Wajo. Bah, kadang di mana pokoknya dilihat nanti Ustaz, masjid terbesar Nakala Lupu Masjid Raya. Bilang Kak, keliling masjid di Kabupaten Wajo, ceramah barusannya itu kalau besar Masjid Raya, bilang pokoknya ini yang paling besar. Ternyata luar biasa, bukan masjidnya yang besar, tapi orang-orang di kelilingnya adalah orang yang besar. Amin, tepuk tangan untuk semua. Masya Allah. Saya mohon izin permohonan maaf yang sebesar-besarnya agak terlambat sedikit karena beberapa rangkaian acara. Saya sejak bulan 9 keluar. Ini tidak pernah istirahat. Hanya 2 hari kembali di Kabupaten Bulukumba, kembali lagi di keliling safari Maulid. Tadi malam saya di Pajalele Kabupaten Sidrap. Subuh baru kami berangkat ke sini. Tadi sore kami berangkat ke Kabupaten Sopeng. Habis maghrib ngisi acara. Jam 7 lewat langsung ke sini. Baru kembali. Sebentar subuh akan berangkat ke Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Habis baru kembali ke Sengkang, habis itu ke Majene, Sulawesi Barat. Dari Majene langsung ke Parepare. Dari Parepare langsung terbang ke Barat. Nah, mohon doanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan ketenangan dalam melanjutkan perjalanan safari kami. Amin. Bu, berkorban ke itu ini hari. Kenapa? Ini peringatan Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Betul. Berkorban ki tiwi ki telo, tiwi ki soko, tiwi ki bah, napa ko cara
kopi. Allah. Saya Pak Camat mau nijin ini luar biasa, dinilai ini paling kata keripik na. Masya Allah. Mudah-mudahan tawa aku ya. Mengerti ko panitia. Saya memang ada yang telur, biasa itu soko. Kadang juga ada uangnya, kadang ada pisangnya, kadang ada apelnya, kadang ada buah pirnya anggur. Tapi aku macarama mauli engka kopina. Balu kopi. Mudah-mudahan insyaallah kopinya yang punya ini laku terus. Dipersembahkan oleh kapal api. Lo mau baja. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Bu, sungguh luar biasa cintanya Nabi kepada kita. Pak, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam papujinna loridi sangat luar biasa. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela berkorban demi untuk menegakkan ilmu Islam di muka bumi ini. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata berjuang untuk memperkenalkan agama Islam di muka bumi persada ini. Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rasul diutus sebagai pemersatu umat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pemasir sininna alangi. Mestinya umatnya Rasul selalu hadir juga sebagai pemasir. Mestinya umatnya Rasul sebagai hadir juga sebagai tiwi barakat di muka bumi persada ini. Karena cintanya Nabi begitu cinta sangat luar biasa. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul mautnya, apa diucapkan oleh Nabi? Diucapkan oleh Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Pemimpin nomor satu di dunia, pemimpin dijamin oleh Allah tambah di surga, pemimpin cintanya kepada kita cinta mati. Ingin meninggal diucapkan ummati, ummati, ummati. Mana umat? Mana umatku? Pemimpin luar biasa. Ini puratoni mita rakyatku, rakyatku, rakyatku. Katulu-tulu. Jadi jangan berkata kita mau sama dengan Rasulullah. Jangan berkata kita sama dengan Rasul. Rasul itu tidak sama dengan kita. Rasul itu beda dengan kita. Dia manusia biasa, tapi tidak dengan seperti manusia biasa. Rasul cintanya kepada kita cinta mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh malaikat. Rasul dijamin oleh Allah matama di surga. Rasul tidak mau lalat kulitnya, saking mapakalebina, saking dimuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tosidi bu namo nakatulutulale. Semua sama. Apa dipikir oleh Rasul? Apa diminta oleh Rasulullah? Apakah minta makanan? Tidak. Apakah minta emas? Tidak. Apakah minta bayaran? Tidak. Apa diminta oleh Rasulullah? Lisjudu. Kau banyak sujud di hadapan Allah. Narapi waktu menyesal. Kita akan menyesal nanti di hadapan Allah. Narapi waktu cabut tanda tenapung Allah Ta'ala. Tidak ada persiapan. Kita akan menyesal. Baru rindu itu terucap kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu ya Allah. Sampaikan salawat dan cinta kami. Seandainya kami tidak ada-ada, seandainya bukan Muhammad, nah tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Muhammad, nah tidak ada pejabat. Seandainya bukan Muhammad, maka tidak ada manusia. Tapi nasabari nabitta, laulaka, 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 lama khalaqtu labulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Apabila nasabari nabita, maka kita hadir di tempat ini. Nasabari nabita, kita hadir di tempat ini. Nasabari nabita, kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah napal lumu-lumu yang maneng isinin na pungalatala jama-jamatta na wudding insyaallah salama kirilino makkoto para salam kettamatu rusirmundin na pungalatala. Amin. Amin. Nah, coba ibu-ibu kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
Ya salam salawatullah alaika. Coba ibu-ibu diam. Nah, bapak-bapak. Ya, coba bapak-bapak lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Coba semuanya ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat tadi panjang umurnya. Dimurahkan rezekinya. Dilancarkan bisnis dan usahanya. Moto ni tak uitang kami din remang ngangangangang. Daripada dia gaga. Alhamdulillah. Bu, iya roja majamange barakana tu dia katai. Betul. Iya roja batange Pak Camat mohon izin. Pak anggota dewan barakana dia katai. Aga dia semua baraka makkeguna ri agamai, makkeguna ri bangsai, makkeguna ri padatta umat seleng. Magai supaya ero idi rupa tawe supaya sarekwam mengi engkamane ngi makkeguna ri padatta rupa tahu. Pak ada mentong orang selalu saja merugikan orang lain. Selalu saja mapakirik-kiring ya kungkai. Selalu saja kalau datang mak gosip metom ni zaman. Dia meton ang kena perhatikan nyero peringatannya maulid Betul. Makanya dalam peringatan maulid itu pasti ada ini pisangnya. Kenapa ini pisang? Sarekwam mengidealai filosofi na pisangnya selalu makiguna ki di padatta umat seleng. Ini pisang terdiri 4 unsur. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan ada buahnya. Ternyata dari 4 unsur itu engkamaneng akigunanna. Akarnya pisang. Pak Buraya tuh obat. Bisa menjadi obat itu. Obat diabetes. Bagus dikonsumsi. Bagus. Iya. Pisang apa Ustaz? Pokoknya pisang. Dia senyut tiaga. Bagus. Yang kedua, batangnya pisang bermanfaat. Apa manfaatnya? Boy, gemuk sapi. Betul? Makai guna. Semua bermanfaat. Akarnya pisang bermanfaat, batangnya pisang bermanfaat, daunnya ya panajaji doko-doko narik kungkar raung uti. Tidak mungkin raung jati dokokan. Betul? Buahnya lebih-lebih. Eloki manre barongko utipa. Eloki manre pisang hijau utipa. Eloki manre pisang ngepe utipa. Mau ki makan pisang moleng utipa. Mau ki makan jalan kote deh. Tidak ada uti. Apa
Apa maknanya? Kau ambil ko sifatnya itu pisang, sarekwam mengi engkaki makeguna di padasta umat seleng. Bukankah ayat Al-Quran katakan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, khairun nas, sebaik-baik manusia, si kesi-kesini rupa tawe yang faulin nas, adalah bermanfaat untuk orang lain. Maka jangan gara-gara kita orang rugi, jangan gara-gara kita orang baku tidak baik, jangan gara-gara kita orang baku bombe, jangan gara-gara kita orang berselisih paham. Tapi jadi kau rahmat pamasirisirinna alangi. Makanya saling menyenangkan, berkorban supaya barakai jama-jamange magai tahu ne mega pusinna, karena namo tanya urusannya na urusuk to, namo tanya etekna na tekito, namo tania anunna na urusuk to. Betul tidak? Aro mengaku nih. Makanya kita minta, ya Allah, jadikan peringatan maulidku ini, ya Allah, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ini yang ada di depan tak hanya seremonial belaka saja. Selesai habis teluknya, selesai habis peringatan maulidnya, purani foto-foto, selesai. Tapi hikmah yang mau kita ambil, bagaimana memaknai dalam peringatan maulid tersebut. Hakikat perjalanan kita dunia deceta mitu matu narapi matu di seremundrina pungala ta'ala, kebaikan tak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama. Yang kedua, telur. Ini telur pasti berbentuk bulat. Betul? Nah ini. Hei baik, lupa bayar sadar. Barangkan atau anak telur. Ada di bagianmu telur, pantas besar suaranya. Kalau tidak ada, maju ke depan. Adik-adik saya tanya. Adik-adik, ini di depan. Mau telur? Sini. Siapa nama malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka? Sini kau. Sini. Panggil satu orang. Mana nih? Mau pesan naik? Mau telur? Malaikat siapa? Maju. Sini. Maju ke depan. Insyaallah uangnya Pak Dewan keluar. Mega cama yolong kato. Kono kan? Kasih keluar uangnya Pak Dewan. Nanti sini. Pokoknya maga mesutongan nih. Sini cepat sini. Kasih juga telur, Pak. Dua. Sini. Maga mesutongan. 50.000. Tapi jawab memang pertanyaanku, mana telurnya juga? Kasih juga telur. Sini. Oke, baik. Pertanyaannya dari Ustadz sini berdiri, enggak apa-apa. Naik saja. Oke, baik. Kenapa ya Allah? Perlu dihanai. Sini dulu. Saya tanya-tanya dulu. Siapa namanya? Malaikat Malik. Bukan. Endo mana yang kata payur nangrang? Bukan. Tanya ya roh. Nama ta asemmu. Malaikat Malik. Iku Malaikat Malik. Sini. Siapa namanya? Ahmad Fadil. Kelas berapa Mi Ahmad Fadil? Kelas 4 SD. Di mana ki sekolah? Asadia. Asadia sini. Di sana. Oh ya. Pokoknya Asadia di sana. Pokoknya ikut Ustaz terserah tega-tegai. Pokoknya Asadia di sana. Lo mau baca? Oke, baik. Fadil, kan pertanyaanku tadi sudah ada toh? Sekarang pertanyaannya diganti. Pertanyaannya sekarang, siapa nama camat tempe? Apa? Aku tidak bicara. Nggak tahu. Nggak tahu. Alhamdulillah dia tidak tahu. Kebawan nih Pak dilagi sengangi. Siapa ganti? Mau diganti? 50.000 je. Ganti. Mau diganti? Pertanyaannya selanjutnya, siapa nama malaikat bertugas untuk mencabut nyawa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Siapa? Nangka Nabi Sulaiman.
Siapa? Malaikat bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat Israel. Malaikat Israel. Malaikat Israel dapat telur 2. Ini wali ribu, Masya Allah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan siap Fadil ya. Kau doakan kau jadi penghafal Quran. Amin. Amin. Mudah-mudahan kau sukses ya. Sekolah di Asadia dia segera 37. Insyaallah. Oke, terima kasih sama anggota dewan. Palina malah duduk duita. Salaman dulu, salaman dulu. Pak Haji Sudirman Meru, Masya Allah. Ya, doakan supaya menikah cepat. Salam sahabat camat. Masya Allah. Subhanallah. Itu lagi. Salam semua mila tu tete 10. Kiko mila yurusu. Jangan ke belakang. Oke, baik. Alhamdulillah. Kenapa mesti telur? Ternyata ada maknanya itu telur. Itu telur dimanapun dia berada, tega-tega mesu, apakah dari ayam atau itik, itu telur selalu berbentuk bulat. Artinya apa? Itu telur tidak berubah. Anak, kau ambil kau sifat itu telur, tidak cepat berubah. Dahulu anak kau tidak punya apa-apa, setelah jadi orang kaya jangan berubah. Nah, kau hanya masyarakat biasa, setelah jadi anggota dewan jangan berubah. Nah, kau hanya staf biasa, setelah jadi camat jangan berubah. Karena kenapa? Biasa mako saja, tidak usah terlalu bagaimana. Bukankah Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Allah kasih kekayaan titipan, Allah kasih jabatan titipan. Jadi tidak usah terlalu sombong. Engkau tahu napi sogi-sogi cedek bu matojo nilunna. Biasa saja, santai maki. Betul? Apalagi dari kau pakai ni lawang, namo dia nama pun lama kapito. Noita kada lawang nanti. Biasa. Jadi biasa. Bahkan sahabat orang Bugis, wah, selalu ku sampaikan ini. Nabi na persahabat orang Bugis, anak, ambil ku sifatnya itu garam. Ala ku sifatnya rupa J, itu garam. Masempo na maroa, 10 sebu deli di pasar sentral. Liwan egana. Tapi coba lihat gitu garam anak. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya masakannya kondro, tapi dari kode gagal garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana. Itu garam masempo, tapi dia na jadi na kode gaga garamnya. Anakku, ambil ku sifatnya garam, sederhana, sederhana mapau, sederhana mamerekada, sederhana mapakaian. Tapi kalau tidak ada dicari ki, engkau total selada gaga disapa. Tege puang ngaji, tege pak dewan, mana pak camat? Karena kalau datang bagus perasaan, tapi engkau total asal engkau boom mapakiring-kiring. Pokok baci-baci, tidak ada di sini. Deto gaga ko calacu. Gamak kedah. Bulu kumba lagi na banyak. Nah, maka kita saatnya berusaha untuk bermuhasabah diri. Muhasabah diri. Ya Allah, ternyata dahulu ini ternyata ya Allah saya khilaf. Ternyata ya Allah selama salahkah. Serapa ya Allah semua kuampuni kuakui bahwa itu adalah dosa ya Allah. Maka beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya
Kata Rasulullah, nigi tahu prema sempajan na baca rodenre astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wekatelu makuli maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan niat dosa-dosanya yang akan datang nak dampung imanan nipung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya ketika habis sholat jangan langsung berdiri, beristighfarlah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosamu. Maka ketika habis sholat jangan langsung terbang, beristighfarlah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan ta. Amin. Subhanallah. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal-adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engkau maka dah ustaz malampi lada puncuk. Astaghfirullahal-adzim wa atubu ilaih. Kasi maka dah malampi mo pi puncuk. Astaghfirullahal-adzim. Kasi maka dah malampi mo pi puncuk. Astaghfirullah. Kasi maka dah malampi mo pi puncuk. Astaga. Nega betul naruh astaga. Ibu-ibu kalau beristighfar terus astaghfirullah. Ya? Astaghfirullah. Hilap ka astaghfirullah wal lupai. Jangan astaga. Tidak ada artinya. Bahkan ada juga saya lihat itu na tambah-tambahi astaga naga. Nega betul naruh. Tidak ada. Yang ada astaghfirullah. Ini luar biasa dengan rahasia istighfar. Mudah-mudahan Allah lancarkan semua usaha ta dengan istighfar. Allah mudahkan segala urusan ta dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita punya sakit. Amin ya Rabban. Makanya kita dianjurkan di setiap saat habis sholat, insya Allah paling tidak 100 kali di setiap habis sholat kita beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ditambah baca-bacanya supaya ingin dimudahkan segala urusan tak, diperbanyak ini 1000 kali setiap harinya. Kalau ingin bercita-cita engka anak-anak tak melo supaya matan resikolana mendaftar di ada usahanya supaya dimudahkan 1000 kali setiap harinya. Weka 200 setiap habis sholat. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Baca ki Allahumma yassir wala tu'assir 1000 kali. Allahumma yassir wala tu'assir. InsyaAllah 70 hajatmu, InsyaAllah Allah akan menijabah permintaan dan doa-doamu. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lebih baik itu yang kita lakukan daripada menggosip ki. Betul. Lebih baik itu kita lakukan daripada beritanya Lesti yang dinonton. Kenapa milih Lesti, Bu? Anu nih? Sudah lagi keramas. Itu rahasianya. Kalau kita beristighfar, kita mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar ta Allah ijabah kita punya permintaan. Dengan istighfar ta mudah-mudahan Allah dekatkan hati kita dengan kepada kita, sehingga insya Allah bisa menyebabkan ketenangan hati, bisa menyebabkan insya Allah Allah muliakan hidup tak, diangkat derajat tak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, butuh pengorbanan materi. Kita datang pada hari ini, Masya Allah, butuh pengorbanan, berkorban materi, berkorban waktu. Sibuknya Pak Camat, tapi karena kecintaan dia berkorban, dia bersisihkan waktunya untuk di sini. Sibuknya anggota Dewan DPR, Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukannya dia hadir di sini. Kenapa? Dia korbankan waktunya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tiwiki makanan, tiwiki amplop, disedekahkan, berkorban dengan materi, itu yang lebih mahal. Alhamdulillah.
Neatonar orang parange, ujian itu. Bu, namanya harta ujian. Yang namanya ujian titipan. Yang namanya titipan sementara. Yang namanya sementara pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berkata kalau begitu pada ustaz, enggak usah kita cari harta, tidak ada gunanya. Salah. Kalau saya boleh perbanyak harta pemegai, bisa berbisnis luar biasa, boleh. Kau boleh kasih banyak hartamu, boleh. Cuman perlu miris sengeroha na orang parange laurini na sanabita telum itu. Agaro yang pertama na sanabita hanya untuk dipakai makan, dipakai mandre. Jadi selama kesea andre memang nih makasih kesinge. Kenapa hanya harta mau dimakan? Andre memang nih konro, coto, jalan kote. Kenapa? Termasuk sangat luar biasa. Bu, hak yang kedua hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu beli pakaian, beli. Tidak apa-apa. Masoli Ustaz, pesan nih Masoli. Tidak cukup angku Ustaz, cicil mi dulu. Mau tanjak cicilan. Pak biasa tong kita pakaian nama kunraye, masya Allah. Napan rasa ke diurane, termasuk Ustaz biasa begitu. Tapi insya Allah disengkan tidak ada je begitu toh. Sentral ya. Nah itu hanya harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Tinggal satu. Apa yang satu itu? Seberapa banyak yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Wish, subhanallah. Pamegai pas sedekah tak bantu agamanya Allah, saksi akan di akhirat kemudian. Kata Nabi, seandainya orang yang mati dia ingin kembali ke bumi, satu permintaannya dia ingin kembali untuk bersedekah. Magai narasakan di dalam kubur. Ketika sempit kuburan, barakahnya pas sedekah akan memperluas kuburan itu. Ketika panas dalam kuburan, barakahnya pas sedekah akan menjadi pendingin dalam kubur. Ketika ditanya dalam kubur susah untuk menjawab, manusia akan menjadi manusia. Barakahnya orang yang ahli sedekah. Diusahakan giroidi engka doita matama di masjid kenapa bisa menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Negana to tahu ita Muhammad. Kalau persoalan yang lain selalu mau berkorban untuk agama, selalu baku hitung-hitungan. Dengan sedekahmu dimudahkan oleh Allah urusanmu. Dengan sedekahmu Allah akan sembuhkan sakitmu. Dengan sedekahmu Allah akan karuniakan engkau anak yang soleh dan soleha. Amin. Ini Masjid Al-Amanah dibangun siapa? Oh, pemerintah. Nah ini subhanallah dibangun oleh Bapak Bupati Pak Amran Mahmud dengan Pak Wakil Bupati, dibantu oleh masyarakat warga di masjid di sekitar Calacu, lapangan ini terminal Calacu. Subhanallah, ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Masjid Al-Amanah mudah-mudahan bisa menjadi amanah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kemudian. Pak Bupati sudah bangun, kita jaga kebersihannya, jaga untuk salat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Karena kadang saya lihat banyak masjid Megalada masjid Maloang 99 tanrena menarana, tapi ternyata yang ada di dalam hanya 9 orang. Epak moreore asirastro. Magai nenek-nenek manan dilaleng degaga anak muda bani hayyalatta tebale lari mana jamaah nanaruntu imanna siratal ladina ana onta alaihim onta okko yonta. Mestinya ada pembinaan, mestinya ada motivasi, mestinya kasih masuk pengurus anak muda supaya berkah, supaya maju itu kampung. Alhamdulillah Masjid Al-Amanah anak muda mana pengurusuna haroi subhan kemana nih anak muda mana tapi kan anakna. Alhamdulillah magai mabarakah jama-jama maju agama, berkembang agama, dahulukan agama. Anggota dewan perhatikan itu, kalau ada agama diperhatikan di situ. Perhatikan guru TKTPA-nya. Ada TKTPA-nya? Belum. Dirikan TKTPA, gaji mereka. Pak biasa tongkai tadi di Bulukumba bukan di Sengkang, di Bulukumba itu guru TPA tidak diperhatikan, gajinya 200.000 2 tahun. Iya kasih, makanya rata-rata guru TPA mega makojo.
Kurus. Kenapa tidak ada gajinya? Mestinya ditahu itu, Pak. Kata Nabi, barang siapa dia suruh anaknya pergi mengaji, dia suruh anaknya pergi mengaji, nah itu anaknya dia tahu baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah, ternyata pada saat itu ada anak meninggal orang tuanya, meninggal kurang persiapan, ditanya dalam kubur man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu engkau anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah, makutani malaikat mungkar nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu paling hentikan penyiksaan, barakah anaknya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dihafal Al-Quran 30 juz? Merinding bulu-bulu. Subhanallah. Bu, didik anak tak. Kalau bukan anak tak, cucu tak. Kotanya cucu tak, cicit. Betul. Kalau bukan cicita, cicit. Kalau bukan cicit, paling tidak ada menantumu penghafal Quran. Wako guys. Ada kabesti? Lo mau baca? Nah, ini banyak penghafal Quran. Ada penghafal Quran? Ini subhanallah. Ada kasih. Alina manusia. Amin. Paling tidak ada keluargamu. Berkata Rasulullah, apabila ada keluarganya, anaknya, cucunya, ponakannya, menantunya penghafal Quran, maka dia berhak jahat orang tuanya, jahat neneknya, dia menjelas masuk ke dalam neraka. Tapi ada keluarganya penghafal Al-Quran, itu penghafal Al-Quran berhak dia angkat, masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, barakana penghafal Al-Qurannya. Amin. Subhanallah. Kata ada Imam Ahmad Islam, seandainya permintaanmu diterima, cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, karuniakan aku anak yang soleh dan soleha. Ustaz, kalau pesantren saya lihat tidak bisa berkembang, tidak bisa maju karena pesantren, jangan banyak cerita. Alhamdulillah, saya juga alumni pesantren di Celacu. Alhamdulillah, dulu tidak ada yang tahu kehidupanku. Dulu kita sudah tahu bagaimana perasaan itu tinggal di rumah orang, bagaimana perasaan tinggal di bawah rumahnya orang, bagaimana perasaan kalau banjir, bagaimana perasaan kalau tidak ada kiriman. Dulu kasihan kalau ada orang meninggal, gembira kimagai bisa kimakan. Itu kurasakan. Netu makokoe. Mengaku mako. Betul? Palala pedina Pak, biasa ada temanku 1 minggu tidak ada kirimannya. 1 minggu tidak ada kiriman. Matajan tidak ada pi. Karena memang tidak ada. Ilo dia akan aku terlambat datang. Biasa kali habis sholat dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Puang, beratnya ujianmu ya Allah. Tapi ku sabarakan ni. Jauh daripada penting. Mudah-mudahan kenapa barakah pun Allah taala jama-jamaku. Tapi mudah-mudahan engkau to mate baja. Tanya to ya silokumi. Kalingi dimundri ka amin ya Allah. Pada mau lempala. Alhamdulillah. Barakah zaman-zamannya kita belajar berkorban, belajar untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, berjalan untuk memberi. Maka itu mata rolota, depa kata sugi nama labo mencaji kasiasi. Tapi gana tau sogi maseke gelap pengjam batang nagili mencaji kasiasi. Subhanallah. Jadikan sedekahmu sebagai tolak bala. Jadikan sedekahmu sebagai penolong dibantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hanya 2.000, pesan di 2.000. Karena kenapa? 2.000 dia minta mencari 5.000, 5.000 dia minta mencari 10.000, 10.000 mencari 50. Kenapa? Bersedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apa engkau tahu? Namun 2.000 terasa berat. Kenapa? Tidak terbiasa. Alhamdulillah, berkorban mencintai Rasulullah dengan sedekah. Bu, ulah weta, sedekahkan. Mati balik. Bu, sedekah. Ulah wenta, ada wasta. Lebih diolok kilaban na papana. Nala pa yung mga wengi. Sapa maluluwi. Sedekah. Ada isang sampaikan. Ada kisah.
Tersebutlah dalam seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Tahu Abu bin Hisham? Abu Goso. Abu Goso Sasso. Ini Abu bin Hisham, seorang ahli ibadah. 80 tahun tahajud tidak pernah dia tinggalkan. 20 tahun tidak pernah ditinggalkan. Kisahnya bagaimana? Suatu ketika malam dia terbangun untuk ambil air wudu untuk mandi wajahnya. Setelah ambil air wudu, nampak sosok makhluk Allah di tempat air wudunya. Bercahaya wajahnya, berpakaian putih, harum baunya. Langsung berkata Abu bin Hisham, "Man anta, siapa engkau?" Langsung ini berkata, "Saya adalah malaikat." Maka dia Abu Hisham, "Malaikat siapa?" Tanya, "Tuh malaikat mau." Narodin dari malaikat mau. Nalat talo na lupain na. Teka ni, Padil. Teka ko Padil. Nalupa akam mang itu. Masih mau dia. Masih mau. Cinampop yuk, ceritakan yung cara aku. Seorang ahli ibadah, dia berkata kepada, "Mananta, siapa engkau?" Iga ini. Langsung malaikat ini berkata, "Saya adalah malaikat." Bila malaikat siapa? Bila saya adalah malaikat diberikan tugas oleh Allah yang mencatat semua nama hamba Allah yang pernah tahajud, biar satu kali saya mencatat namanya. Baik. Langsung penasaran Abu bin Hisham. Bilang, "Ini nak kada iya." Berkata Abu bin Hisham, "Kalau begitu Pale, coba cari di situ dalam kitabmu namanya Abu bin Hisham." Dibuka kitab itu. Halaman pertama sampai halaman 10 dek pigaga. Halaman 10 sampai halaman 100 dek pigaga. Halaman 100 sampai halaman 1000 dek pigaga. Sampai terakhir kitab itu tidak ada namanya Abu bin Hisham. Kaget Abu bin Hisham. Kenapa tidak ada namanya Abu bin Hisham? Berkata malaikat, "Saya tidak tahu. Masalah buat lo." Masalah. Magina dia gagah. Seku narwaka puluh tahun bertahajud. Berkata malaikat, "Saya tidak tahu." Berkata Abu Hisham, "Buka kembali. Ada kesalahan itu, masa tidak ada namanya?" Bilang tidak ada. Buka kembali. Halaman pertama, halaman 10 dek metogagai. Halaman 10 sampai halaman 100 dek metogagai. Halaman 100 sampai halaman 1000 tidak ada. Justru yang ada Sudirman Meru. Stre jomlo. Kalau mau baca, dicari kitab itu, tidak ada namanya. Berkata malaikat, berkata Abu Hisham, "Tidak ada namamu wahai malaikat, tidak ada nama Abu Hisham." Menangis air mata Abu Hisham. "Kenapa wahai malaikat Allah? Allah tiadakan itu. Nah, saya kurang lebih 80 tahun tahajud. Kenapa wahai malaikat Allah? Allah hilangkan itu." Ternyata malaikat itu mendapatkan hidayah kepada Allah, kepada malaikat. Berkata, Abu bin Hisham, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli tahajud, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli ibadah. Tapi engkau sewa waktu Abu bin Hisham, kau tahajud, ternyata di belakang rumahmu ada orang ketok-ketok, hamba sahaya dalam keadaan kelaparan, musafir dia, minta makanan kepadamu, tapi kau tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu, ternyata dalam perjalanan dia mati dalam keadaan lapar. Abu bin Hisham, kau adalah ahli bahagia, kau ahli tahajud, tapi termasuk orang kaya, tidak pokasikan itu, maka Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tapi Islam mengajarkan untuk saling berbagi. Wish, hebat matopa kalau ada ahli sedekah. Maka usahakan ada wanta kasih masuk. Ada pembangunan masjid, kasih masuk. Ada pembangunan pesantren, kasih masuk. Di mana pesantren? Sementara membangun ke pesantren. Sudah cor plat lantai 2 1 minggu yang lalu. Persiapan sekarang untuk lantai 2. Mendesak pasir, batu merah, kerikil, sama semen. Mengerti mako? Kiri nih koro. Alhamdulillah. Paling tidak ada sumbangan tadi situ. Betul tidak? Kado-kado Pak Camat. Baik, cocok ini Pak Ustaz. Mudah-mudahan sebentar ada open donasi untuk pesantren kami. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Singkat, padat dan jelas. Sudah 45 menit. Capek tongka ini kasihan. Butuh kak sedang istirahat. Kami tak pengaji ajilang nuli kak belana untuk mak beni Allah. Mudah-mudahan saya bisa tiru di situ. Sebentar subuh kita berangkat lagi ke Kabupaten Baru. Mudah-mudahan ada lagi panggil ke masjid yang lain. Ada juga panggil ke juga rumahnya supaya bisa ku makan nasinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang pernah kasih makan ke, tadi saya makan siang di sana. Mana itu di mana? Baik, balena. Bale ulaweng dimasak-masak. Wih, enaknya. Kayak kita naro. Itu anaknya. Subhanallah. Subhan. Hingga sana. Pak Nawir, Masya Allah. Terima kasih Pak Nawir. Enak sekali makanan tak. Masih ada kah?
lupu sih kan. Dari kasopeng tidak makan ke disopeng. Ya. Alhamdulillah. Perjalanan kita begitu singkat. Halo. Kita dari Pasar Sentral Sengkang menuju ke Ulu Galung, bayar tidak? Bayar. Sekarang berapa mi bayarannya untuk naik PT-PT? Siapa nih pamen remanan itu mako kue? Naik semua mi. Pertalai naik, gula naik, tarigu naik, amplo desengi. Tidak. Mati balik. Saya tanya, kita naik PT-PT dari Sentral menuju ke Ulu Galung, bayar tidak? Bayar. Berapa mi sekarang pembayarannya? 5.000, 7.000, 7.000. Pertanyaannya dari Komero Kilau di Ulu Galung, bawa uang 7.000, sampai tidak? Sampai, tapi dia mulisu. Maga dia na gena. Betul? Berapa pala 14.000? Pertanyaannya kalau 14.000 jadi bawa uang, mau kau makan di sana tidak kelaparan. Kenapa mesti kita butuh makan? Pulang di sana mungkin kita berbelanja, butuh biaya sangat besar. Dari Calacu menuju Ulu Galung, butuh biaya sangat besar. Bagaimana perjalanan kita nanti dalam kubur? Bagaimana perjalanan kita nanti di padang mahsyar? Bagaimana perjalanan kita nanti malam pertama dalam kubur? Kita akan didatangi oleh malaikat mungkar wa nakir. Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Akan bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timutta, yang jawab adalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Di setiap orang pasti ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama ku tuo apa de memang no, selama ku jadi pejabat berbuat baik memang ko, selama ku jadi camat berbuat baik memang ko, selama ku jadi panitia berbuat baik memang ko, karena di situ akan saatnya engkau akan berbuat baik. Alhamdulillah. Sikone rokapang wala. Papaleturi pada ide manang. Mudah-mudahan kena Pak barakah Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah orang-orang di Sengkang senantiasa diberkahi dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Kalau mau lihat video-video, buka saja di HP tak, klik dan cari Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah gue ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Alhamdulillah. Paling tidak komentar, Assalamualaikum Ustaz, salam dari Calacu. Waka. Mudah-mudahan ada evaluasi, mudah-mudahan ada ketenangan. Saya datang bukan untuk menggurui, saya datang bukan untuk, karena bukan ke siapa-siapa. Pak Haji Suwarni ini, beliau adalah orang tua saya. Dia tahu saya pernah tinggal di rumahnya di Jenderal Sudirman. Alhamdulillah sering kana kasih makan kasihan. Iya, jujur Kak, kadang Kak lapar sengaja maku tanah. Pengaji ada jianuta padahal malupu Kak. Beliau, Masya Allah, saya sudah tahu kalau orang-orang Sengkang itu adalah orang-orang yang baik. Amin. Mudah-mudahan yang pernah tolong, kasih makan nggak kasihan, mudah-mudahan insya Allah dimudahkan juga segala urusannya. Guru-guru kami, Pak Haji Insinyur Sudirman Meru, juga guru motivasi kami dalam dunia dakwah. Beliau banyak mengihlami kami dengan kata-kata. Beliau banyak mengajarkan kepada kami tentang dakwah, dan alhamdulillah sekarang beliau dapat berkahnya. 2 kali menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan lolos lagi anggota dewan, dan mudah-mudahan menikah cepat. Amin. Jadi mana mengerti pengaji. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih panitia, penghargaan yang sebesar-besarnya saya bisa diundang ke tempat ini. Suatu kurasa seding ini di Bulukumba Tonjak ceramah, bukan di mana-mana. Karena memang kuanggap ki bukan orang lain, kuanggap yang kudatangi keluargaku, kuanggap yang kudatangi orang tuaku, kuanggap kudatangi kakakku, kuanggap kudatangi adalah adik-adikku. Maka saya berjalan natural saja, bukan khusus dan bukan apa-apa. Mudah-mudahan engkau maning dapat barakah Allah Ta'ala. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa amalan mutaqabilan wa rizqan wasi'an wa taubatan nasuha innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.